Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Dewan Guru SMP swasta se-Kabupaten Banyuwangi. Berikut kami berikan tutorial cara menggunakan lembar jawaban dengan mekanisme baru. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, jadi di PAT atau penilaian akhir tahun yang akan dilaksanakan pada rencananya 12 sampai 16 kalau tidak salah, 12 sampai 16 atau 17 Juni 2023 ini. Jadi nanti lembar jawaban yang akan diberikan adalah lembar jawaban yang bisa untuk dilakukan koreksi secara otomatis menggunakan salah satu aplikasi yang ada di Play Store. Nah, namun demikian Bapak Ibu di beberapa sekolah juga yang masih belum menggunakan aplikasi itu juga bisa masih menggunakan cara manual. Jadi lembar jawaban ini bisa digunakan menggunakan aplikasi, bisa juga dikoreksi manual. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, jadi di sini mungkin ada yang belum kenal, saya perkenalkan, nama saya adalah Junaidi Abdillah. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan cara menggunakan lembar jawaban sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam proses mengoreksi. Nah, perlu diketahui ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini nanti, Bapak Ibu mungkin untuk mengoreksi satu siswa itu hanya mungkin butuh waktu 2 detik saja. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nanti lebih cepat untuk mengoreksinya. Baik, langsung saja sebelum saya masuk ke aplikasi, di sini saya perlu mengenalkan tampilan baru dari lembar jawaban yang akan kita berlakukan di MKKS SMP swasta ya di Kabupaten Banyuwangi. Lembar jawabannya seperti ini Bapak Ibu, karena di kita itu ada 2 format, yang mana mapel IPA dan matematika itu kalau tidak salah lembar jawabannya untuk soal pilihan ganda itu 30. Sehingga di sini format yang ada, nah di sini ada 30 untuk pilihan gandanya. Sedangkan untuk yang mapel selain IPA dan matematika itu pilihan gandanya ada 40, sedangkan yang 5 uraian. Nah, yang IPA sama matematika juga sama, 5 juga uraian. Nah, sebelum saya menjelaskan cara penggunaannya, mungkin saya kenalkan dulu tampilan dari lembar jawabannya ini. Jadi di lembar jawaban ini ada petunjuk pengisian. Nah, di sini di bagian paling atas. Nah, di sini ada petunjuk pengisian. Jadi Bapak Ibu atau siswa nanti boleh menggunakan pensil 2B. Nah, saya sarankan menggunakan pensil supaya lebih mudah untuk menghapus. Tapi kalau misalnya tidak ada atau ada siswa yang tidak memiliki, bisa menggunakan ballpoint. Nah, ballpointnya ini juga bisa warna, ada 2, ada warna hitam boleh, warna biru juga boleh, asalkan jangan merah. Nah, ada 2 itu kemungkinan untuk ballpoint, jadi ada pensil dan boleh ballpoint. Kemudian yang paling penting adalah untuk nama peserta silakan diisi, nomor peserta, tanggal lahir dan seterusnya silakan diisi. Ada menu tulisan saya mengerjakan ujian ini dengan jujur juga silahkan diisi, tanda tangan peserta juga diisi. Yang paling penting di sini prinsipnya kalau Bapak Ibu ingin nanti menggunakan secara otomatis koreksinya, itu memperhatikan ada beberapa ada kotak-kotak ya yang diarsir itu. Di bagian sudut-sudut ini ada 4 kotak ini, kalau bisa siswa itu diberikan pemahaman jangan dilakukan pencoretan di bagian kotak tersebut. Sebetulnya yang paling penting di sini adalah kotak yang paling pojok atas, yang di sini. Nah, yang di sebelah sini yang paling penting sebetulnya. Ini saya coba. Nah, yang di sebelah sini ini yang paling penting. Sebelah sini, maaf, ada sebelah sini dan sebelah sini. Nah, sebetulnya ada 4 titik itu yang tidak boleh sampai rusak. Nah, untuk yang kotak-kotak yang lain ini sebetulnya tidak masalah, tapi bilang saja ke siswa bahwa kotak-kotak ini jangan sampai dicoret-coret supaya bisa dikoreksi. Oke, untuk selanjutnya di sini ada, nah bagian yang bawah tengah-tengah maksudnya di sini ada roll number, atau di sini tulisannya roll number maksudnya. Ini ada 4 kotak. Nah, ini tujuannya adalah bisa diisi dengan NIS atau nomor induk sekolah atau NIS ya biasanya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu juga boleh menggunakan 4 digit dari nomor peserta.
nomor peserta ujian itu kan biasanya ada beberapa angka itu bisa dipakai 4 di belakang, 4 digit di belakang nomor peserta, atau boleh menggunakan NISN, bebas, terserah nanti Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah lembar jawaban. Nah, ini yang kebetulan yang saya pakai adalah yang 30 pilihan ganda. Tidak ada masalah. Untuk yang 40 juga sama, tampilannya hanya bedanya di jumlah pilihan ganda. Nah, ini yang 40. Nah, ini nanti akan diarsir. Nah, diarsir sesuai dengan jawabannya. Kalau menggunakan pensil, kalau ada perubahan jawaban ya tinggal dihapus saja. Tetapi kalau menggunakan ballpoint itu tidak bisa Bapak Ibu, misalnya dikasih tanda sama dengan atau dikasih tanda silang, itu akan terbaca oleh sistem nanti melakukan manipulasi atau berbuat curang. Jadi kalau memang benar-benar ada kesalahan yang mungkin ada perbaikan jawaban, saya sarankan menggunakan pensil saja. Oke, ini terkait dengan tampilan. Nah, untuk lembar jawaban soal uraian, jadi di bawahnya ini tidak masalah, ini mau dicoret-coret tidak masalah, yang penting jangan ke bagian di dalam kotak yang diarsir ini, karena itu berisi barcode nanti. Kemudian untuk lembar soal jawaban soal untuk uraian ya bisa dilakukan di sini dan dibaliknya, tidak masalah. Yang penting jangan sampai lembar jawaban ini rusak seperti robek misalnya. Kalau terlipat sebetulnya masih tidak apa-apa, tapi sebisa mungkin rapi. Kemudian langsung saja saya akan mencoba di sini aplikasi, mengenalkan aplikasi ke Bapak Ibu di sini. Coba keluar dulu di menu ini. Silahkan nanti Bapak Ibu di Play Store ya, di Play Store di sini bisa melakukan pencarian di sini dengan kata kunci. Ada banyak sebetulnya aplikasi, ada kalau tidak salah ada sekitar 5 aplikasi yang saya ketahui, mulai dari ShipGrade, kemudian app apa gitu nggih. Saya lupa namanya karena namanya itu beda-beda. Yang saya rekomendasi, yang saya sarankan adalah ShipGrade boleh sebetulnya, tetapi dia ada batas scannernya atau batas berapa yang dikoreksi. Kalau tidak salah 100. Nah, kalau yang saya rekomendasi namanya adalah Evaldi namanya. Evaldi seperti ini. Nah, silakan diketikkan di Play Store Evaldi, nanti tinggal di search. Nah, akan ketemu seperti ini, Evaldi dengan tulisan dalam kurung OMR Sheet Scanner. Nah, seperti ini. Ini yang saya rekomendasi karena saya sudah melakukan proses install, jadi tinggal saya buka di sini. Kalau Bapak Ibu belum, berarti tinggal diunduh atau di-download saja. Kemudian kalau sudah, nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini karena saya sebelumnya sudah pernah melakukan uji coba dan seterusnya, melakukan analisis terhadap aplikasi ini, sehingga tampilan saya seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti masih belum pernah melakukan sama sekali, jadi tampilannya kosong ini, tidak ada PAT, tidak ada seperti ini kosong. Oke, sekarang saya mau coba melakukan atau membuat rumah untuk koreksi. Nah, misalnya Bapak Ibu, saya misalkan mapel IPA ya. Nah, di sini IPA itu kan soalnya ada 35 ya. 30 itu pilihan ganda, yang 5 uraian. Nah, kita berbicaranya yang pilihan ganda, karena kalau uraian tidak ada aplikasi yang langsung memeriksa secara otomatis. Oke, sekarang langkah yang dilakukan adalah tanda plus bagian bawah ini, Bapak Ibu. Nah, tanda plus ini di bagian bawah diklik, nah otomatis di sini akan muncul seperti ini. Ada muncul, saya taruh ke bawah dulu ini. Roll number digit. Nah, itu yang saya maksud tadi adalah nomor peserta. Kalau di aplikasi ini itu ada roll number, karena di lembar jawaban itu adalah hasil perpaduan antara aplikasi ini dengan kemauan MKKS, jadi kami sesuaikan. Nah, saya sarankan jangan terlalu banyak. Ini bisa dibuat 10, maksimal 9 kayaknya sih. Bisa dibuat 9 atau dibuat 8. Nah, saya sarankan jangan banyak-banyak, mungkin cukup di 4 saja, karena kita ambilnya adalah NIS sekolah atau NIS ya, nomor induk siswa. Kemudian yang lain tidak usah
isi ya, kecuali yang satu biarkan, kemudian subjeknya satu juga. Nah, untuk yang di sini ini jenengan isi dengan lembar jawaban, biar sama saja formatnya dengan yang sudah ada di MKKS. Nah, diisi lembar jawaban seperti ini. Kalau sudah, tinggal diklik next. Nah, ada muncul seperti ini. Nah, kita hati-hati di sini, Bapak Ibu harus sesuaikan dengan jumlah format yang dikoreksi ya. Kalau misalnya ini kan contohnya IPA atau matematika, berarti jumlah soalnya ada 30 pilihan ganda. Nah, untuk yang section 1 ini silahkan diisi dengan pilihan ganda atau boleh dikasih soal ya, biar sama dengan format soal pilihan terus ganda. Nah, seperti ini. Soal pilihan ganda. Setelah selesai, baru yang number of question. Nah, ini diisi, jangan sampai salah, ini diisi dengan sesuai dengan jumlah soal yang ada di lembar jawaban. Karena 30 berarti kita isi dengan 30. Kalau 40 ya tinggal diganti dengan 40. Mau 100, mau berapapun bisa di sini. Yang penting ikuti dengan format lembar jawaban. Oke, kita coba yang 30. Yang seperti ini. Kemudian question type itu adalah opsi atau jawabannya. Nah, karena kita SMP itu biasanya 4, jadi kita pakai opsinya 4. Kalau SMA biasanya 5. Sudah, itu saja yang dilakukan proses input atau pengisian. Yang lain abaikan saja, baru klik next. Nah, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, perlu adanya di sini penyesuaian supaya nanti bisa memudahkan. Yang pertama, layout itu silahkan diisi dengan isi subject in column. Nah, kalau continuous itu nanti akan melanjutkan di bawahnya. Contoh ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Habisnya mengisi lembar habis mengisi dengan nomor peserta, langsung di bawahnya lembar jawaban. Itu menurut kami kurang pas, kurang sesuai. Jadi dibuat subject in column. Nah, seperti ini. Kemudian yang label ini abaikan saja, dibuat default saja, tidak apa-apa. Kemudian yang header, nah jadi ada dua yang dilakukan proses pengubahan di sini. Headernya ini diubah ke dalam bentuk default medium. Nah, yang ini, yang nomor 2, maka akan tampil seperti ini. Nah, seperti ini. Ini lembar jawaban ini yang saya, nah bagian yang ini, yang kotak-kotak ini yang saya ambil, saya tempelkan ke lembar jawaban yang kita buat menyesuaikan seperti yang ada di MKKS. Nah, yang seperti ini. Jadi kotak yang di sini itu yang ditempel di lembar jawaban. Nah, yang ini itulah yang ditempel. Hasil dari mana? Hasil dari ngambil dari aplikasi ini yang tadi. Itu nggih. Jadi ingat, ini subject in column, yang di bawah headernya itu default medium. Nah, yang seperti ini. Oke, kalau sudah langsung di save. Nah, save dikasih dengan kelas ini bebas saja. Nanti kita akan berlakukan untuk semua kelas pakai ini. Ini kasih tanda saja, misalnya kelas 7 gitu ya. Kelas 7. Oke. Name misalnya PAT 2023 misalnya. Untuk choose exam date, ini ujiannya ya, misalnya ini ujiannya besok, katakanlah IPA di tanggal 13, misalnya tanggal 16 Jumat biasanya, tanggal 16 Juni misalnya. Sudah, kemudian di save. Sudah. Untuk yang pertama, Bapak Ibu sudah berhasil membuat rumah atau master dari koreksi otomatis untuk IPA kelas 7. Langkah berikutnya, Bapak Ibu tinggal melakukan kunci jawabannya atau membuat kunci jawabannya. Nah, di sini di bagian paling atas ini ada icon kunci di sini. Bapak Ibu klik di icon kuncinya. Nah, di sini. Icon kunci ini, nah ini diklik. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, silahkan diisi saja kuncinya. Ini misalnya saya cepat saja ya. Kemudian ini saya cepat
saja. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan kunci jawaban yang aslinya ya, yang Bapak Ibu kendaki, sesuai dengan MKKS tentunya kuncinya. Nah, setelah selesai, ya sudah, silahkan dilakukan proses save di sini ya. Sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti mempergunakan ini. Jadi kalau tadi kan masih belum ada kuncinya, jadi ada muncul icon kunci. Jadi kalau ada tulisan di sini ada muncul icon kunci, berarti itu kuncinya belum ada. Tapi kalau sudah seperti ini kan sudah tidak ada icon kuncinya, berarti sudah bisa digunakan untuk proses koreksi. Sudah, tinggal klik saja di sini, klik di bagian PAT-nya. Nah, di sini ada menu di bagian bawah di sini, yang pojok kanan bawah di sini ada logo scan. Silahkan di klik logo itu. Nah, tinggal dipaskan dengan barcode yang ada di atau kotak-kotak yang ada di lembar jawaban. Oke, jadi tinggal diarahkan seperti ini, langsung bisa terkoreksi secara otomatis. Nah, ini karena sudah saya setting salahnya ada 4, jadi ini salahnya di nomor 1 dan di nomor 2. Nah, di sini ini salahnya ada di nomor 1 dan nomor 2, kemudian ada di nomor 16 dan nomor 17. Nah, apakah bisa dilakukan analisis? Bisa. Jadi caranya tinggal diklik save. Nah, untuk analisisnya Bapak Ibu setelah tadi masuk ke menu scanner tadi yang seperti ini, jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan. Nah, seperti ini disimpan, di save di sini. Setelah di save nanti akan ada muncul di back ya, kemudian muncul di file. Di sini ada satu soal yang sudah terkoreksi, tinggal diklik saja. Setelah diklik, nah setelah diklik di sini Bapak Ibu bisa melihat, bisa melakukan analisis kalau mau gitu. Per anak itu bisa kita lihat. Untuk jawaban yang salah di sini ada 4, kemudian jawaban benarnya ada 36. Ini karena kita gunakan soal yang 40. Kemudian nah di sini sama seperti yang tadi ini. Nah, ini hasil analisisnya. Jadi salahnya itu ada di nomor 1 dan 2 dengan tanda di sini marknya hasilnya 0,0. Kalau soal benar hasilnya 1,0. Juga akan sama hasilnya di nomor 16 17, karena soalnya salah berarti dia akan 0,0 seperti ini. Jadi itu Bapak Ibu untuk proses koreksi secara cepat, hanya membutuhkan waktu 2 detik saja. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.